ya melindungi pangkalan militernya aja, kemudian bobol juga, apalagi kemudian melindungi suatu negara. Atau juga ya bisa diperspektifkan lain begitu ya, bahwa ya ini adalah pelanggaran kedaulatan suatu negara ya, sebagai sebuah negara yang berdaulat, dan negara-negara Arab itu harus menyerang balik ya. Nah kalau ini yang terjadi kan tentu yang diinginkan Israel kan begitu ya. Jadi Israel kan sebenarnya nggak peduli terhadap negara lain kalau mereka bisa sibuk berkonflik, berpengaruh dengan negara Arab juga. Iran pasti kan juga tadi proksi-proksinya ya tidak sepenuhnya kuat ya. Nah Cina sebenarnya kan juga menjaga agar konflik ini juga lebih panjang di Timur Tengah, agar perhatian Amerika nggak ke Asia Pasifik atau Indo-Pasifik gitu ya. Duta besar ya Iran mengucapkan terima kasih ya, Indonesia mau memfasilitasi untuk negosiasi. Tapi kan yang dibutuhkan Iran kan bukan negosiasi, karena mereka paham bahwa negosiasi selalu tadi itu ya sudah dipenuhi, tetapi tidak bisa mencapai agreement, perlawanan akan panjang kan. Mereka tidak akan menyerah ya, karena itu kan menyangkut masa depan ideologi mereka, menyangkut kehormatan, menyangkut kedaulatan ya, yang memang sudah tertanam ya sejak 79 sampai sekarang kan hampir berapa itu 47-an tahun kan. Proses nation building berdasarkan ideologi itu kan saya kira sudah sangat kuat. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukan konflik militer biasa. Ini menyangkut benturan sejarah yang panjang sejak Revolusi Iran 1979, doktrin Wilayatul Faqih, kumpulan ulama yang menjadi penentu arah kekuasaan negara, proyek nuklir, perang proksi di Lebanon dan Suriah, hingga perlawanan ideologi melawan Barat. Pertanyaannya, apakah yang kita saksikan hari-hari ini adalah eskalasi yang tak terhindarkan dari ideologi negara Republik Islam Iran, atau ini semata kalkulasi geopolitik? Dan di tengah konflik besar di mana Indonesia sebaiknya memposisikan diri, sementara Presiden Prabowo sudah menempatkan Indonesia dalam Board of Peace bersama Amerika dan Israel dalam urusan Gaza Palestina. Apakah realistis menawarkan diri sebagai mediator ketika konflik ini juga punya akar pada ideologi dan doktrin negara Iran? Kita akan bahas bersama Profesor Yon Mahmudi, pakar politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia di Open Minded. Sebelum memulai diskusi, silahkan Sobat DN subscribe channel ini dan ikuti berbagai platform media sosial kami @Diskursus Network. Bisa juga kunjungi studio Diskursus Network di Pejaten Raya, Kafling 7, Jakarta Selatan, dan temukan suasana toko buku yang berbeda, Bukuku. Anda juga bisa akses di web kami @bukuku.co.id. Ikuti juga media sosial dan e-commerce kami di @bukuku.story. Telah hadir bersama kita Profesor Yon Mahmudi, pakar politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Yon. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Mas Aman, terima kasih ini. Saya ketemu. Senang sekali bisa ketemu. Ini sebenarnya guru saya. Ya. Jadi saya lebih banyak bertanya daripada mempertanyakan. Guru silat. Jangan. Baik, tentu dalam kurang dari seminggu ini, mulai hari Sabtu kemarin ada serangan Israel dan Amerika ke Iran. Dan secara brutal kita kemudian tahu bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dunia, wafat. Kemudian kemarin dikabarkan juga mantan Presiden Iran, Ahmadinejad juga wafat. Tentu ini satu hal yang mengguncang dunia ya, bukan hanya kita di Indonesia. Dan kita tahu sekarang eskalasinya masih terus terjadi ya. Nah, Prof. Yon, kalau melihat ini, sebenarnya kalau dari sisi hukum internasional masih efektif nggak sih hukum internasional, sementara kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika di tengah-tengah perundingan sedang berlangsung, belum selesai, sudah melakukan serangan. Gimana Prof. Yon melihatnya? Nah, sebenarnya kan ini peristiwa yang berulang-ulang ya, antara mana yang lebih mempengaruhi ya, antara Israel dan Amerika. Tapi kalau kejadian tokoh negara yang dibunuh, itu kan bagian besar oleh Israel ya. Bahkan
ya Ismail Haniah sebagai juru bicara perunding ya. Jadi orang yang diajak negosiasi berunding kemudian setelah itu dibunuh, itu kan siapapun dalam kondisi apapun kan harusnya tidak boleh dilakukan walaupun itu musuh, tapi kan dalam perundingan itu tidak bisa. Apalagi kemudian seorang yang menjadi kepala negara ya, pemimpin ya sebuah negara, pemimpin tertinggi ya dari sebuah negara yang berdaulat ya, kemudian diserang dan targetnya adalah membunuh begitu ya. Saya kira ya apapun alasannya tentu kan melanggar kedaulatan ya, dalam suatu negara. Secara internasional hukum juga akan memulai menyerang juga pada saat perundingan sedang dilakukan, dan akan dalam kabarnya kan juga akan menghasilkan sesuatu kesepakatan ya. Apakah kemudian dengan ketidakpuasan hasil kesepakatan kemudian bisa ya melakukan invasi ke sebuah negara, membunuh kepala negaranya gitu ya. Nah, pola-pola itu mulai dilakukan ya dari Maduro yang diculik ya, walaupun Amerika alasannya penangkapan ya. Kalau penangkapan kan bagian dari negara itu gitu ya. Otoritas mau melakukan penangkapan, tapi kalau negara lain kan penculikan. Nah, tentu ini juga menimbulkan frustasi orang belajar tentang hukum internasional ya, hubungan internasional, melihat ya. Memang kan cara pandang kita kan ya teratur, norma, etika, hukum dijalankan, tetapi kan ini nampaknya kan di luar kebiasaannya. Ini efektif atau tidak ya? Ya tentu kan menjadi discourage ya bagi mereka yang belajar tentang hukum internasional, tentang tatanan global dunia yang harus ditata, tetapi ternyata banyak sekali hal-hal yang itu justru ya terjadi pelanggaran, dan masalahnya kan tidak ada yang bisa menegakkan ya. Jadi kalau hukum itu kan harus ada yang menegakkan. Nah ini siapa yang bisa menegakkan dengan adanya pelanggaran, dan dengan dibiarkan itu kan berarti justifikasi ya. Dan itu kemudian orang berpikir, oh boleh kalau begitu ya. Setiap ada masalah ya pendekatannya lebih baik ya. Model pendekatan Amerika atau Israel yang menempatkan negara lemah pasti akan menjadi korban negara yang besar ya. Akan sewenang-wenang begitu. Secara hubungan antar negara, memang situasi menjadi tidak setara ya. Katakanlah Iran punya hak untuk membalas, tetapi bahkan Iran pun menyatakan mungkin dia tidak akan menang, tapi setidaknya dia harus melakukan sesuatu, dan itu sudah dilakukan dengan melakukan serangan kepada pangkalan Amerika di beberapa negara di Teluk ya, mulai dari Qatar, Oman, bahkan Oman juga yang jadi bagian dari perut. Tapi kalau melihat situasi ini di Timur Tengah terutama, kalau Prof. Jan melihat hubungan Iran dengan negara-negara Teluk yang lain dalam situasi seperti ini seperti apa ya? Mereka dibom juga oleh Iran, tetapi di posisi-posisi pangkalan Amerika yang ada di situ. Nah kan beberapa respon yang ada seperti Riyadh kan juga mengalami hal yang sama. Kemudian MBS kan mengecam ya serangan, dan ini adalah masalah kedaulatan negara ya. Walaupun yang akan disasar itu adalah base camp-nya militer Amerika, tetapi kan itu masih dalam ruang lingkup. Kemudian Qatar juga kan saya kira sikapnya juga cukup keras ya, melihat bahwa ini yang sudah kedua kali, karena sebelumnya kan mendapatkan serangan dan ini nggak bisa direspon tanpa ada respon yang ini harus dijawab gitu. Jadi kan jawabannya adalah bisa saja melakukan hal yang sama. Namun dalam kondisi seperti ini kan ya bisa saja itu sebagai retorik ya untuk memperingatkan Iran agar kemudian jangan melakukan hal yang semacam ini, karena posisi negara-negara Arab pasti juga dia nggak mau terlibat di dalam perang, karena risikonya pasti besar. Kawasan Teluk itu bisa mengalami destabilitas ya, kalau itu berlangsung lama ya saya kira kan akan menghancurkan impian mereka untuk melakukan transformasi ekonomi ya, dan itu bisa hancur lebur ya dengan konflik yang ada. Maka yang mereka lakukan kan lebih kepada de-risking ya, yaitu mengurangi resiko-resiko ya, daripada tentu juga mereka juga nggak mau mendukung secara terus terang kepada Amerika dengan Israel, atau juga mendukung Iran karena itu berisiko tinggi dan mereka tidak mau dipersepsikan
tadi itu pendukung Israel atau Iran. Nah dalam kondisi ini juga kita bisa pahami sebenarnya dalam dua hal ya. Yang pertama ya ketika Iran melakukan serangan ke negara-negara Timur Tengah ya, ke basis militer Amerika itu kan, bisa saja sinyalnya kemudian kepada negara-negara itu ya, ya kalau mau aman jangan bekerja sama dengan dengan Amerika gitu ya, karena justru Amerika bukan negara yang bisa melindungi kan gitu ya. Ya melindungi pangkalan militernya aja kemudian bobol juga, apalagi kemudian melindungi suatu negara. Atau juga ya bisa diperspektifkan lain begitu ya, bahwa ya ini adalah pelanggaran kedaulatan suatu negara ya, sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, negara-negara Arab itu harus menyerang balik ya. Nah kalau ini yang terjadi kan tentu yang diinginkan Israel kan begitu ya. Jadi Israel kan sebenarnya nggak peduli terhadap negara lain, kalau mereka bisa sibuk berkonflik ya, berpengaruh dengan negara Arab juga fine-fine saja selama itu tidak diarahkan kepada Israel dan ancaman itu tidak optimal ya. Jadi ya posisi saya kira ya kita bisa melihat dalam perspektif seperti itu. Kalau misalnya ini kan eskalasi masih terus terjadi dan Iran melakukan pembalasan semaksimal yang dia bisa, dia mampu ya. Misalnya dengan menggerakkan proksi-proksinya mungkin di Lebanon, mungkin di Suriah. Apakah akan sampai ke sana nggak kira-kira kalau situasinya seperti ini ya? Maka tentu kan secara otomatis yang terafiliasi proksinya akan melakukan balasan semampunya ya. Walaupun kondisi terakhir kan kita lihat Hizbullah sendiri kan sudah mulai terikat dengan gencatan senjata oleh Israel karena pemerintahan Lebanon juga akan ditekan ya, dan mereka diminta untuk melucuti senjata. Nah, dalam kondisi yang sekarang mungkin serangan-serangannya kan tidak seoptimal dulu ya, termasuk dengan rudal yang dimiliki. Nah kemudian tentu yang cukup masih kuat ya Houthi yang ada di Yaman gitu ya, kan juga bisa melakukan hal yang sama kemudian yang di Irak, tapi itu kan sifatnya akan sporadis ya, karena kekuatannya juga tadi hampir beberapa sudah istilahnya kan sudah dipotong ya, tangan-tangan Iran itu ya oleh Israel dan Amerika, termasuk yang ada di Suriah ya, itu kan juga dipotong kekuatannya, sehingga dalam kondisi semacam ini ya Amerika dan Israel merasa yakin bahwa dia akan sukses ya menghancurkan Iran ya, ketika proksi-proksinya tidak begitu optimal, ditambah lagi ketika negara-negara Arab dan dunia Islam ya sudah bergabung dalam forum Dewan Perdamaian yang bersama-sama gitu ya. Itu kan semakin membuat, kalau dalam bahasa kita kan ewo pakewo ya, untuk kemudian merespon apa yang terjadi di Iran gitu ya. Maka kan cenderung mereka tidak mengecam ya serangan Iran dan Israel, tapi justru belakangan mengecam ketika wilayahnya diserang dan kecamannya kan kepada Iran ya, malah sebaliknya. Kalau melihat situasinya seperti yang dijelaskan oleh Prof. Yon itu, ini sepertinya makin akan jadi perang terbatas ya, atau masih mungkin peluangnya untuk menjadi katakanlah awal dari konflik yang lebih sistemik gitu. Nah, eskalasinya. Nampaknya sih berupaya agar dibatasi ya, segitiga gitu antara Israel, Amerika dan Iran. Beberapa mungkin kan negara Arab itu kan sebatas menghalau ya. Mungkin ada komitmen untuk ada komitmen memang perjanjian pertahanan ya, terus juga melibatkan Israel, sehingga mereka juga harus ya menghalau rudal-rudal yang melewati wilayahnya gitu ya. Kalau sebenarnya kan kalau mau fair ya biarin aja gitu, rudal toh nggak akan ke negaranya. Tapi jadi kan mencegat rudal yang mau ke Israel gitu ya. Tapi untuk menunjukkan ya solidaritas dalam hal tertentu ya, mereka punya komitmen ya mencegat 1-2 gitu ya, rudal-rudal itu termasuk Jordan dan lain sebagainya. Nah, saya kira sebatas itu karena mereka tahu betul resikonya ya. Kalau nanti sudah disasar instalasi energi dan lain sebagainya, pasti akan memporak-porandakan situasi. Dan Iran pasti kan juga tadi proksi-proksinya ya tidak sepenuhnya kuat ya. Nah, Cina sebenarnya kan juga menjaga agar
konflik ini juga lebih panjang di Timur Tengah agar perhatian Amerika nggak ke Asia Pasifik atau Indo-Pasifik gitu ya. Jadi ada juga dalam hal ini tidak sepenuhnya gitu ya Cina akan membantu all out, tapi dia akan membantu dalam hal teknologi penguatan agar rezim ini bisa survive gitu ya. Setelah itu ya didorong lagi untuk ke diplomasi gitu ya, agar tadi agenda-agenda Amerika terjaga di kawasan Timur Tengah ya tidak segera beralih ke Indo-Pasifik ya. Di awal-awal serangan kan Cina menyatakan katakanlah ya mengecam, kemudian Rusia juga demikian kan mengecam. Tapi setelah itu seperti agak mereda itu kecaman atau bahkan tindakan yang katakanlah menyeimbangi apa yang terjadi di Iran dan Timur Tengah. Iya, memang kan bahasanya bahasa standar ya. Jadi kalau kejadian yang di luar ya dari nalar itu kan ya udah kalau gitu kan harus dikecam ya sekeras-kerasnya. Tetapi kan what next setelah kecaman itu gitu ya? Apakah kemudian mendukung atau membantu ya secara langsung atau tidak, itu kan saya kira masalah lain. Ya. Apakah ada juga kan Iran sempat beberapa kali ketika perundingan sedang berlangsung mereka mulai memblokade Selat Hormuz yang menjadi urat nadi ekonomi laut ya untuk energi dan sebagainya. Dalam hal ini di kawasan maupun di beberapa tempat di dunia kan juga mungkin mengkhawatirkan kalau itu betul-betul ditutup, itu kan akan menjadi krisis energi dan sebagainya ya. Iya, dan 2 hari lalu kan sudah dilakukan penutupan ya oleh Garda Revolusi. Bahkan ketika kapal mencoba untuk masuk, itu kan dibom ya, dan itu tenggelam gitu. Ini sebagai warning bahwa Iran tidak main-main di dalam hal menutup Hormuz. Dan ini kan sebuah selat yang sangat vital, nggak hanya bagi negara di sekitar, tetapi kan dunia internasional. Dan ini kan sistemnya sama seperti sandra yang digunakan ya untuk menyandra orang gitu ya. Kalau nanti melakukan serangan yang lebih dalam lagi ya ini akan menjadi resiko. Nah, Selat Hormuz kan juga seperti itu, ketika ratusan kapal sedang mengantri untuk keluar, ini adalah bahan bakar yang digunakan ya hampir 20% ya kebutuhan dunia, 2 juta barel per hari, itu kan banyak itu. Jadi kalau di stop 1 hari itu kan sudah pasti dampaknya ke belakang ya, mungkin seminggu, 2 hari menjadi sampai sebulan gitu. Sementara kalau Indonesia kan kebutuhan minyaknya katanya bertahan sampai 20 hari gitu. Nah, kalau ini lama-lama di stop kan pasti semua akan teriak ya, dan jadi kelangkaan energi dan tentu ya berdampak kepada krisis global. Nah, ini kan senjata yang dimainkan ya oleh Iran. Ya kalau nanti kemudian itu diserang ya Iran kan juga bisa ya prinsip mereka kan bisa berjihad, bisa syahid ya, menghancurkan itu semua. Pasti yang akan rugi ya dunia internasional. Ada yang mengatakan bahwa serangan Donald Trump ke Iran bahkan sampai terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei itu sangat tidak sensitif dalam situasi Ramadan. Nah, apakah itu juga akan berpengaruh pada katakanlah di dalam negeri Iran ya? Mereka tidak menyerah tapi justru mungkin malah tambah kuat gitu untuk melawan ya. Misalnya kemarin bendera merah dinaikkan sebagai simbol balas dendam misalnya gitu ya. Apakah dengan begitu kalau Selat Hormuz sudah ditutup, berarti kita mungkin akan menyaksikan hari-hari ke depan itu soal-soal di luar militer, soal krisis energi dan seterusnya itu sangat mungkin terjadi ya? Ya, karena kan itu pada akhirnya kan seperti menjadi total war ya. Pilihannya kan menang gitu ya, dan nggak mungkin menyerah gitu ya. Kalaupun gugur kan mereka gugur secara terhormat gitu ya. Kenapa terhormat ya? Karena kan mempertahankan tanah airnya, mempertahankan negaranya dari invasi asing. Sehingga orang-orang yang memanfaatkan situasi di Iran, katakanlah kemudian Amerika kan, Trump kan meminta agar ini sudah dihancurkan, pemimpinnya sudah meninggal ya. Rakyat diminta untuk turun ke jalan, mengambil alih. Tapi kan itu tidak terjadi serta-merta ya. Karena ya hukumnya adalah ya siapapun yang kemudian mengambil kesempatan itu dianggap sebagai kolaborator gitu ya, dan kolaborator ya bisa ditangkap kemudian dibunuh karena mengancam keutuhan suatu negara. Nah
saya kira kondisi-kondisi itu tadi juga Ramadan, saya kira juga mereka dalam posisi ya secara spiritual memang sangat kuat. Bagaimana hubungan ikatan ya pengikut rakyat ya dengan pemimpin ya Ayatullah Ali Khamenei ya. Itu kan juga hubungannya sangat kuat, loyalitasnya juga sedemikian, dan mereka juga bersedia untuk meninggal ya untuk membela ya pemimpinnya, membela negaranya gitu. Nah, ketika Trump kemudian menganggap 1-2 hari selesai gitu, mau menghabiskan semua, setelah itu regime change gitu ya. Ini hadiah kepada rakyat Iran untuk mendapatkan kebebasan. Ternyata kan dalam 2-3 hari suasananya tidak mengarah ke sana. 1, 2, 3 atau mungkin puluhan meninggal, tetapi kan setelah itu regenerasi juga berjalan gitu ya. Sistem tentara dan sebagainya tidak mengalami perubahan. Nanti kita dalami soal dalam negeri Iran seperti apa, tapi kita geser dulu ke Indonesia. Ini kan dalam waktu cepat kemudian Indonesia yang sudah bergabung di Board of Peace BOP, Presiden Prabowo ada di sana, tapi kemudian Kementerian Luar Negeri memberikan pernyataan bahwa Indonesia menyediakan diri untuk jadi mediator, bahkan segera terbang ke Teheran dan segala macam. Ini menurut Prof. Yon, apakah ini sikap yang realistis atau seperti apa ya? Ya, tentu kan itu tawaran ya yang diberikan oleh Indonesia sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah dalam perspektif pemerintah saat ini. Dan statement Indonesia memang sebenarnya kan tidak tegas ya. Penyesalan itu kan penyesalan buntunya atau batalnya perundingan negosiasi. Itu yang disalah, sehingga itu mengakibatkan adanya serangan ya. Jadi bukan menyalahkan atau mengkutuk serangannya, tetapi kenapa kemudian negosiasi itu gagal. Nah, dalam perspektif itu kalau begitu kita kembali kepada negosiasi, dan Indonesia ingin membantu agar mau kembali kepada negosiasi. Nah, dalam situasi yang saat ini ya, tentu secara psikologis ya publik di Iran dan juga pemimpin Iran jelas ya bahwa ya mereka kan sudah mengikuti prosedur ya, sudah kemudian negosiasi. Katanya juga hampir deal, tetapi ternyata itu semua dieliminasi, kemudian Trump dan Israel memutuskan untuk melakukan serangan. Ketika dikembalikan kepada perundingan, saya kira bukan hal yang mudah. Kemudian pasti Iran juga bertanya Indonesia berada di posisi mana begitu ya, menanyakan kaitan dengan perspektif keadilan seperti apa. Walaupun kalau kita dengar dari duta besar ya Iran mengucapkan terima kasih ya Indonesia mau memfasilitasi untuk negosiasi. Tapi kan yang dibutuhkan Iran kan bukan negosiasi, karena mereka paham bahwa negosiasi selalu tadi itu ya sudah dipenuhi, tetapi tidak bisa mencapai agreement. Ya, sementara Trump sendiri ya menganggap tidak lagi negosiasi, tetapi ya harus diselesaikan tadi itu secepat-cepatnya. Nah ini dalam kondisi seperti itu menempatkan tawaran Indonesia saya kira bukan hal yang mudah gitu. Trump juga saya kira adalah sosok yang selama ini bahwa saya yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Ini masalah saya, dan akan sulit untuk mendelegasikan ke pihak ketiga untuk difasilitasi, diselesaikan dengan Israel atau bersama dengan Israel untuk menyelesaikan masalah dengan Iran. Saya kira Amerika juga dalam kapasitas bukan memerlukan mediator. Ya. Sebagai Indonesia sebagai yang punya politik luar negeri bebas aktif, itu sebaiknya seperti apa dalam konteks masuk karena sudah masuk juga dalam Board of Peace yang orang menyebut sekarang jadi Board of War ya. Nah, posisi ini sebenarnya implementasi dari bebas aktif atau sebenarnya sudah terseret pada blok geopolitik tertentu? Nah, memang kan harusnya basisnya betul ya bebas aktif gitu ya. Dan itu harus menunjukkan bebasnya itu kan independen ya. Dan independen itu kan juga semangat, kalau kita lihat ke belakang kan semangat Bandung, Asia Afrika yang memang anti terhadap imperialisme gitu ya, menentang ketidakadilan. Nah itu kan harusnya menjadi pijakan ya untuk kemudian diimplementasikan di dalam Board of Peace. Tetapi tentu kan Board of Peace itu kan banyak sandungan-sandungannya ya. Bagaimana relasinya dengan Israel, bagaimana relasi dengan Amerika, sejauh mana Donald Trump itu ya sebagai ketua
permanen itu ya menentukan segalanya. Nah, penempatan itu kan menjadi sangat penting. Nah, ketika sudah di dalam board office ya, kemudian anggota dan ketua board office justru yang melakukan perang kan gitu. Bagaimana mensikapi itu kan sesuatu yang juga dilematis gitu ya. Sementara kita dituntut, Indonesia dituntut untuk bebas aktif, menyuarakan tadi ya semangat konstitusi, ya, anti terhadap penjajahan, intervensi dan sementara agresi itu di depan mata. Indonesia bagian kumpulan ya bersama dengan negara yang sedang melakukan agresi ya, dalam katakan dilakukan di Iran itu adalah agresi. Nah, kita bisa gambarkan ya seakan-akan ya Indonesia, negara-negara Timur Tengah yang lainnya itu seperti dimasukkan di dalam kamar board of peace, setelah itu dikunci dari luar gitu ya. Setelah itu Amerika dan Israel keluar, kemudian membuat kekacauan gitu. Nah, jadi kita seperti terjebak atau terseret dalam blok yang tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih signifikan ya. Ya, maka kan harus ada evaluasi berkaitan dengan peran dan bagaimana secara efektif ya, agar peran di board of peace itu ya tadi itu membawa perubahan menuju kepada perdamaian ya, bukan tadi itu relasi katakanlah relasi kuasa ya antara Donald Trump ya dengan negara-negara yang lain. Apalagi kemudian kalau kita lihat perang di Iran itu kan agenda Israel itu kan sangat dominan ya. Nah, bagaimana itu kan harusnya ya board of peace juga berkumpul kan karena menyangkut walaupun tentu nggak ada kaitannya dengan Gaza gitu, tapi kan pasti berkorelasi ya. Apa serangan terhadap Iran itu juga kan berkorelasi dengan posisi Iran sendiri yang memang sangat tegas ya menentang bahkan mensupport perlawanan yang ada di Gaza. Itu kan ya satu hal yang memang nggak bisa dipisahkan ya. Kalau menyangkut alasan serangan, yang selalu kan Amerika sering menuduh negara lain itu karena melakukan pengayaan nuklir, menyiapkan senjata nuklir dan sebagainya. Ini juga yang muncul kan di Iran ya. Tetapi kalau belajar dari sejarah di masa lalu, misalnya ketika Irak dulu diserbu oleh Amerika, bahkan sampai Presiden Irak Saddam Hussein kemudian ditangkap dan digantung, belakangan tidak ditemukan atau tidak terbukti bahwa ada senjata nuklir di sana. Nah, yang sekarang terjadi sama Iran ini menjadi sebuah alasan pembenar saja atau sebenarnya memang serius ya Iran ini ancaman? Ya itu kan seperti klise saja ya, klise yang alasan lama gitu ya, atau lagu lama yang diputar lagi gitu. Apakah sekarang relevan gitu ya ketika publik sudah paham bagaimana kemudian ya kejadian masa lalu ketika senjata pemusnah massal itu tidak ada, sementara Irak sudah diinvasi oleh Amerika, diduki, kemudian mengalami ketidakstabilan ya, ekonominya hancur dan lain sebagainya. Apakah kemudian Iran akan diperlakukan hal yang sama kan gitu ya kondisi itu. Jadi kalau kita lihat trennya invasi-invasi yang dilakukan oleh Amerika, serangan Amerika terhadap suatu negara itu kan bisa dipastikan ya dia tidak pernah melakukan serangan kepada negara yang miskin yang tidak memiliki sumber daya alam. Ya, pasti serangan itu dilakukan kepada negara yang memiliki sumber daya alam. Termasuk mengejar teroris itu kan juga terorisnya adanya di negara yang sumber daya alamnya banyak gitu ya. Yang miskin-miskin biasanya dibiarkan nggak mau kemudian ikut menyelesaikan atau menyelamatkan rakyatnya dari rezim gitu ya. Kalau sumber daya alamnya nggak ada ya, untuk apa menyelamatkan? Nah, Iran saya kira juga kan bisa dilihat dalam perspektif itu ya, bahwa pasti motif ya lain di balik itu sekedar kemudian ingin membahagiakan rakyat Iran agar bebas ya dari cengkeraman rezim dan lain sebagainya. Kemudian nuklir itu mengancam ya kawasan, itu kan juga hal yang ya saya rasa ya alasan lama yang akan sulit untuk dijustifikasi. Kemudian yang kedua juga saya kira kalau lihat kepentingan dari Israel sendiri, itu kan ada perjanjian antara Israel dengan Amerika berkaitan dengan senjata di kawasan ya. Perjanjian itu kan diikat di dalam military maximum age ya, yaitu batas militer maksimal yang boleh dimiliki oleh negara-negara di kawasan itu dan tidak boleh melebihi kemampuan yang dimiliki oleh Israel. Nah, kalau itu yang menjadi ukuran kan siapapun yang kemudian mulai mengarah ke situ ya harus didisiplinkan gitu ya. Dia harus
US friendly gitu ya. Yang US friendly aja harus dibawa gitu ya. Apalagi kemudian yang mengancam. Nah, itu kan kemudian ya menjadi alasan, termasuk kan rudal-rudal yang dimiliki oleh Iran. Yang sebelum ini kan kita tahu dalam beberapa kali Iran meluncurkan misil atau rudalnya kan bisa menembus Iron Dome-nya Israel misalnya sampai mencapai batas negara Israel, bahkan Tel Aviv ya kemarin. Betul, itu juga mungkin ya bagian dari yang bagi mereka, karena rudal balistik itu kan yang kemudian juga dijadikan bagian dari ancaman, dan Amerika ya Trump kan juga yakin karena Netanyahu mengatakan bahwa ya rudal balistik sekarang sampai Israel, tapi kan proyeksinya nanti juga sampai Washington, sampai wilayah Amerika gitu. Maka ya preemptif sebelum itu dilakukan dihancurkan. Tetapi kan reason dibalik itu semua, kemudian kenapa Amerika begitu kuat mendukung Israel kan saya kira tidak sepenuhnya itu berkaitan dengan solidaritas kepada temannya, sekutunya. Ya. Tapi kalau tidak ada gain yang didapatkan dari operasi itu kan, ya untuk apa mengorbankan begitu banyak. Termasuk tadi ya soal sumber daya alam ya. Kan belum lama kan ketika Venezuela diculik kepala negaranya, itu kan Trump langsung memberi pernyataan bahwa mereka akan menguasai blok energi di situ kan misalnya. Yang dulu juga dilakukan terhadap beberapa tempat yang lain ya. Iya, jadi ya itu kan menjadi sebuah tren yang ya kalau kita lihat ke belakang kan menunjukkan bukti-bukti itu ya. Ya Iran kaya dengan gasnya, kaya dengan minyaknya, uranium dan lain sebagainya. Mungkin kalau dalam kalkulasi ini bisa dijadikan bagian dari deal kan ya. Ya kita serang dulu ya, kemudian setelah itu negosiasi. Afghanistan itu kan juga kaya dengan sumber daya alam gitu. Kenapa kemudian Amerika jauh-jauh mau menduduki itu, mengusir Uni Soviet ya? Kalau itu tidak ada sumber daya alamnya ya biarkan mereka berkonflik sendiri kan gitu ya. Jadi ya pasti bisa dipahami ya arah itu. Kalau di Iran sekarang kan terasa kuat sekali ya dibandingkan dengan angkatan-angkatan pertahanan di kawasan ya, ada IRGC itu ya. Sebenarnya secara real itu memang betul-betul ditakuti ya IRGC yang punya proksi di beberapa tempat itu ya. Ya itu kan bagian dari garda revolusi ya. Jadi kan memang semangatnya untuk menjaga Republik Islam Iran lahir karena untuk memproteksi gagasan ideologi revolusi. Dan revolusi itu kan juga nggak hanya di dalam dan harus dikembangkan keluar ya. Maka mereka kan punya komandan-komandan yang berada di luar Iran ya, baik itu di Lebanon ya, kemudian di Syria ya, bahkan kemudian mengawasi apa yang terjadi proksi mereka di Yaman. Komandan-komandan inilah yang sering bergesekan ya, di lapangan saya kira dengan intelijen Israel kan ya, beradu sejauh mana kemudian mereka bisa saling berperang ya dalam situasi yang tidak muncul ya di permukaan itu kan sering banget. Kemudian juga mereka dianggap bertanggung jawab terhadap penculikan, penyanderaan ya pasukan Irak, pasukan Amerika, mengganggu keberadaan Amerika di kawasan. Nah, itu dua hal ya saya kira. Termasuk kan dulu Qasem Soleimani, komandan itu kan juga dibunuh pada saat ya di Irak begitu. Nah, itu yang dianggap ya mengkhawatirkan mereka ya. Nah, memang ya tugasnya nggak ada revolusi. Kemudian setelah itu kan ada tentara regulernya juga kan. Kemudian ada tentara semi militer yang jumlahnya yang jauh lebih banyak. Bahkan hampir tiap RT RW itu mereka ada yang sewaktu-waktu memang bisa mengawasi, mengontrol rakyatnya ya agar kemudian tetap setia, loyal ya kepada pemimpin tertinggi. Ini lebih dari sekedar soal kepentingan politik dalam arti keuntungan bagi satu negara, misalnya Amerika, Israel, tapi memang sisi ideologisnya sangat kental ya. Apalagi di Iran kan Republik Islam Iran kan. Betul, ya. Setelah revolusi Iran 79 dulu ya. Ketika Shah Iran terguling dan kemudian Ali Khomeini waktu itu berkuasa sampai sekarang. Nah, kalau posisinya sangat ideologis, rasa-rasanya mungkin juga tidak akan sebentar. Dalam arti misalnya
sebagaimana misalnya Amerika menyelesaikan di negara-negara lain dalam waktu yang cukup singkat misalnya. Kira-kira kalau Prof. John melihat akan seperti apa ya? Karena situasi ideologi yang di Iran kan kuat sekali, bahkan dibandingkan dengan negara-negara Teluk yang lain ya. Ya, kalau melihat kondisi struktur ya, politik, budaya di Iran, perlawanan akan panjang kan. Mereka tidak akan menyerah ya. Karena itu kan menyangkut masa depan ideologi mereka, menyangkut kehormatan, menyangkut kedaulatan ya, yang memang sudah tertanam ya sejak 79 sampai sekarang kan hampir berapa itu 47-an tahun kan. Proses nation building berdasarkan ideologi itu kan saya kira sudah sangat kuat ya, dari atas sampai ke bawah saya kira terstruktur dengan baik, dan Iran kan sudah terbiasa dengan berbagai macam gejolak yang dihadapi, ada demo dan sebagainya, dan hampir demo-demo tidak pernah bisa menggoyah ya posisi dari rezim yang berkuasa. Jadi struktur itu saya kira sangat kuat. Kemudian pemimpin yang menggantikan kan bukan menunjukkan kelemahan ya. Justru menunjukkan semangat yang lebih gitu ya, bahwa kepemimpinan ini tidak ada, akan muncul baru ya. Bahkan ya ada pemimpin ya, kalau siapa itu Ali Reza ya, yang beberapa jam ditunjuk kemudian setelah itu menjadi korban serangan. Itu kan menjadi sangat dinamis dan membuat mereka bukan menjadi gentar tetapi semakin bersemangat ya. Sama sebenarnya kan pemimpin itu kan sudah antri gitu ya. Dan mereka tahu bahwa ujungnya akan sahid gitu ya. Mereka tinggal antri saja begitu, dan proses itu. Dan ketika ini dipotong di sini juga yang di bawah akan terus mengalir, dan mungkin itu tidak diperhitungkan secara kuat oleh Amerika ya. Ya. Secara konsep kan ada konsep wilayatul faqih ya. Wilayatul faqih itu sebenarnya seperti apa sih strukturnya dalam kenegaraan tuh? Nah, wilayatul faqih itu kan kumpulan dari ulama dan mereka memang sudah tertraining ya. Dan mereka dipilih. Jadi kalau mungkin dalam pendidikan sekarang orang-orang yang cerdas ya, kemudian dilatih, di training dalam lembaga keagamaan, biasanya berasal dari KUM ya, karena itu kan KUM University atau di ya. kota KUM ya. Kota KUM-nya itu kan memang sumber ideologi yang paling kuat ya dibandingkan dengan Tehran kan. Nah, mereka dididik di sana, kemudian punya hubungan dekat ya juga ya dengan anggota wilayatul faqih yang lain, memang sudah dipersiapkan. Jadi kader-kadernya sudah kuat, dan mereka tadi punya basis ideologi yang sangat kuat, secara rasional mampu untuk menjelaskan ya segala hal, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kemudian kan setelah itu dipilih ya dalam jumlah tertentu yang mereka secara permanen ya akan diganti ya kalau kemudian ada yang meninggal dan lain sebagainya. Presiden kan tinggal menjalankan perintah ya dari wilayatul faqih gitu ya. Jadi mereka secara demokratis dipilih yang presidennya, tetapi kan lembaga wilayatul faqih ini sangat solid yang menentukan arah dan perintah ya. Bahkan presiden ya tinggal melaksanakan perintah dari High Supreme Leader ini ya, yang tadi dipegang oleh Ali Khamenei dan kemudian ya meninggal itu. Kan Iran itu nama resminya kan Republik Islam Iran. Iya. Nah, apakah dalam konteks struktur negara dia kan boleh disebut sebagai teokrasi mungkin ya, tapi juga ada sisi di republiknya. Betul. Sebenarnya bagaimana menempatkan struktur negara Iran ini dalam konteks konsep satu negara? Memang dalam satu sisi dia teokrasi ya, tetapi sisi lain presiden itu dipilih secara demokratis ya. Kemudian juga kan ada anggota parlemen. Nah, wilayatul faqih itu kan sebenarnya seperti majelis syuronya yang menentukan, yang mengarahkan gitu ya. Atau mungkin harusnya kan kalau dulu kita punya MPR-nya ya. Nah, tetapi ini memang betul-betul terseleksi gitu ya. Dari awal pendidikannya harus jelas gitu ya. Sudah ada alur pendidikannya harus mengikuti jenjang ini dan lain sebagainya. Hubungan artinya kualitasnya memang betul-betul mumpuni ya sebagai seorang negarawan maupun sebagai seorang ulama gitu ya. Ya, memang mereka sudah dilatih dari sisi pendidikan. Mungkin kalau kita sampai level doktor, dia juga harus level doktor. Bukan orang yang kemudian datang populer dikasih jubah, kemudian kasih peci, kemudian setelah itu masuk wilayah faqih, bukan. Tapi kan mereka pendidikannya memang sudah diarahkan ke sana, dan ya arah negara itu ya wilayatul faqih ini yang menentukan arah, ya. Dan mereka juga punya
hubungan kedekatannya dari sisi dari sisi sanad keilmuannya ya. Kemudian dari sisi hubungannya dengan generasi-generasi sebelumnya, karena mereka kan Syiahnya kan menganut Syiah Asyariyah, Isna Asyariyah 12 imam ya. 12 imam, dan itu kan nyambung ya kepada cucu Nabi, kemudian ya kepada imam-imam yang lain yang terus mereka jaga, karena politik bagi mereka kan bukan diciptakan, tetapi kan meneruskan kewahyuan itu ya, teokrasinya kan di situ ya. Iya. Tapi mengadopsi juga sistem republik ya. Ya, jadi dipadukan Ya. gitu ya. Kalau melihat posisi itu bukankah sebenarnya struktur kenegaraannya sangat kokoh ya? Maksud saya tidak semudah misalnya satu orang dibunuh kemudian selesai semua. Sama yang sebelum ini kan Presiden Iran juga dibunuh sama Israel kan. Iya. Sekarang pemimpin tertingginya misalnya. Yang tadi Prof. Yon sampaikan itu, dari kumpulan ulama Ayatullah ini nanti udah ada yang akan menggantikan misalnya. Dan tidak berarti struktur kekuasaannya akan runtuh, kan begitu ya? Iya, karena itu kan ya sudah mereka sistemnya seperti itu, kan tinggal dipilih ya siapa yang akan menggantikan begitu. Dan nggak akan mengalami kehancuran. Ya. Jadi ini satu hilang ya akan muncul kemudian struktur yang lain, tentara, militer dan sebagainya tetap kokoh gitu ya, nggak akan terpengaruh ya, kecuali kalau kemudian nanti ada mulai muncul ya ketidaksepahaman, mulai ada faksi-faksi dan lain sebagainya, ada yang berkolaborasi dengan Mossad dan sebagainya, itu ya bisa saja terjadi. Tapi saat ini memang masih sangat kokoh. Kalau lihat struktur negara seperti itu kan kurang lebih ada nilai demokrasinya di level pelaksana, katakanlah eksekutif ya. Betul. Presiden dipilih secara demokratis. Tapi supremnya ini Dewan Pengarah lah, atau ya Ayatullahnya ini, Wilayatul Faqihnya ini memang disiapkan secara terus-menerus ya, bukan dipilih suara terbanyak atau apa gitu nggak ya? Ya, kan dipersiapkan, karena kan politik pemerintahan itu kan meneruskan misi kenabian ya. Maka itu ya dipersiapkan sedemikian rupa begitu agar tidak jauh dari apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi mewarisi tradisi-tradisi yang ada ya. Sementara kan urusan day to day masyarakat dan sebagainya ya ada eksekutif yang menjalankan presiden. Tapi presiden itu ya pasti ya nanti yang bertarung ya di dalam pemilu pasti ya kalau ada tiga ya tiga-tiganya itu harus dapat restu dulu gitu ya. Nggak mungkin akan muncul dari luar ya yang mendaftar gitu tanpa kemudian dipilih atau ya mendapat supervisi dari Wilayatul Faqih. Jadi kalau seperti itu kan ini semacam menyandingkan konsep teokrasinya Iran itu, ada sisi meneruskan kenabian tapi juga ada sisi yang demokratis ya. Iya. Kalau seperti itu tuduhan-tuduhan misalnya ini pemerintahan otoriter, diktator segala macam itu kurang memenuhi alasan dong sebenarnya. Iya, karena aspek demokrasi juga diambil dalam kekuatan eksekutif ya. Nah, yang ingin dirobohkan oleh Amerika kan yang Wilayatul Faqih ini gitu ya. Tetapi kan tidak gampang ya, dia ingin 79 itu harus berubah gitu ya, sampai kemudian kalau perlu cucu dari Sahiran ya, Reza Pahlavi itu nanti akan sudah mulai dipromosikan dipromosikan datang, walaupun Trump juga nggak begitu yakinnya nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang penting ini struktur yang ini hancur. Tetapi kan itu belum bisa terjadi ya. Kalau situasinya seperti itu karena sangat ideologis, sementara Amerika sebagai bagian dari katakanlah ini yang sekarang ini mendominasi, itu akan sangat mungkin siapapun yang berkuasa di Iran akan selalu anti kepada Barat atau Amerika ya. Ya, akan seperti itu strukturnya. Kecuali kalau kemudian Amerika berhasil ya memobilisasi gelombang massa, kemudian terjadi mirip seperti revolusi 1979, kemudian mengambil alih ya, struktur ini akan dihapuskan kan. Mereka kan sudah mengarak bendera ya, yang lambangnya beda dengan yang sekarang ya. Nah, itu kan diharapkan itu. Tetapi dalam waktu yang sangat panjang mereka tidak eksis ya. Tidak exercise ya kekuatan-kekuatan mereka, dan mereka juga masih ragu gitu ya. Karena pernyataan Trump itu kan juga agak ambigu ya, pada satu mereka meminta rakyat untuk turun mengambil alih, ini saatnya untuk mendapatkan kebebasan.
Tapi pada saat yang sama, tidak lama setelah itu dia menyatakan bahwa pemimpin baru sudah mau berbicara untuk negosiasi dan saya menerima untuk negosiasi. Nah, itu kan orang yang mau turun jalan khawatir ya. Ketika Trump juga berbicara, bernegosiasi dengan rezim yang sedang berkuasa, sementara yang ini disuruh turun ke jalan. Nah, pasti ya mereka juga berpikir apakah kemudian bisa mencapai tujuan atau tidak. Ya. Kalau melihat lebih ke dalam lagi di Iran ya, struktur masyarakatnya, kan mostly sebagian besarnya kan Syiah ya dalam hal itu. Nah, kalau Prof. Yan melihat, kalau untuk menjelaskan ke kita, ke publik, itu seperti apa sih strukturnya dalam konteks mungkin faksi-faksi politik atau kelompok-kelompok, selain yang misalnya penerusnya Shah Iran dulu ya, atau sejak 79 sampai sekarang, atau itu kan sudah sangat berkurang mungkin ya? Iya, karena kan lembaga pendidikannya kan semua diatur oleh pemerintah ya, Republik Islam Iran gitu kan. Jadi proses ya, pengajaran dari dasar sampai perguruan tinggi kan semua dikelola oleh, walaupun nanti ada ya sekolah-sekolah yang swasta, tetapi kan karena ideologi bagian dari kekuatan ya negara ya, pasti itu akan terus dijaga ya. Kemudian pola pikirnya ya. Kemudian masjid-masjid itu menjadi kekuatan sentral mereka, gathering yang ada juga seperti itu, kemudian perayaan-perayaan Asyura dan lain sebagainya kan terus ya. Tradisi itu terus ya, kuat dan itu semakin mengikat mereka ya. Walaupun mungkin secara ekonomi mereka mengalami keterpurukan, tetapi semangat untuk menjaga tradisi itu kan semakin kuat. Nah, di satu sisi memang ada kelompok yang sekuler gitu ya, yang lebih kepada ya warisan dulu ya zaman era Shah Iran ya. Shah Iran itu dan kebanyakan kan mereka tinggal di luar negeri, kuliah di luar negeri ya, melihat dari luar. Maka kan kita lihat tuh mereka ada di London, itu kan berpesta ya. Merayakan itu dan ya lebih mencerminkan ya kelompok-kelompok yang sekuler ya, sementara yang di dalam memang mayoritas adalah yang religius ya. Kan kadang untuk mengkonsolidasi kekuatan di internal, di dalam negeri, kadang-kadang memerlukan dalam tanda kutip musuh bersama ya. Dulu ketika Saddam Hussein di tahun berapa tuh, tiba-tiba menyerang Kuwait, itu kan karena krisis dalam negeri, krisis kepercayaan publik, kemudian ketika menyerang Kuwait, maka terkonsolidasi itu kekuatan. Nah, apa yang terjadi di Iran, tanpa melakukan itu pun karena mereka sudah diembargo lama, dibatasi, itu bukan, apakah itu berarti mereka dengan sendirinya akan makin kuat di internal ya? Ya, saya kira juga begitu, akan semakin kuat kan. Khutbah-khutbah di masjid-masjid itu kan juga ya memberikan penekanan ya pentingnya untuk menentang Amerika, Israel dan sebagainya, itu kan sudah menjadi hal yang biasa ya terhadap. Nah, sekarang muncul ya Amerika dan Israel menyerang gitu. Nah, pastikan semangatnya adalah kita memiliki musuh bersama gitu ya. Jangan sampai kemudian Iran akan tercabik-cabik gitu ya, karena ada invasi dari negara lain gitu, atau menyerahkan Iran gitu ya kepada negara lain dan nanti akan berdampak kepada kehancuran Iran. Nah, semangat itu bahwa musuh dari luar datang ya mereka akan melawannya. Bahkan nggak perlu keluar ya mereka, artinya masyarakat rakyat Iran dengan sendirinya akan terkonsolidasi, apalagi sikap katakanlah anti-Israel, anti-Amerika sudah lama sekali. Iya, itu ya, karena sangat kuat. Bagaimana menjelaskan yang kemarin terjadi demonstrasi besar-besaran dan korbannya begitu banyak, itu gimana menjelaskan? Nah, itu kan juga karena ada masalah ekonomi ya, ketika mata uang mereka jatuh ya, hampir menjadi lebih dari 150.000 ya, sekian ya. Kemudian kondisi mereka menjadi tidak secara ekonomi tidak stabil, kemudian mulai ada kampanye ya untuk menyalahkan pemerintah karena pemerintah lebih fokus membangun pertahanan ya, tidak mengarah kepada ekonomi. Nah, sementara juga agen-agen Israel juga Mossad kan juga banyak juga yang di situ, yang itu mereka mencoba untuk menggelorakannya semangat itu. Hampir semua provinsi wilayah kan ada demo dan berusaha untuk ya merebut, tetapi struktur negara ternyata kan lebih kuat. Ya. Amerika sudah ngancam-ngancam kalau kemudian ada korban yang lebih akan ada dibunuh ya, karena kan ternyata ada
ya katakanlah dalam tanda kutip agen-agen Amerika yang ditangkap gitu ya dan akan dieksekusi ya itu dianggap bahwa ya itu adalah rakyat yang demo, kalau dieksekusi kita akan serang. Nah, ternyata kan kondisi itu tidak bisa. Jadi bantuan dari Amerika dan Israel ingin menggoyahkan Iran dari dalam itu kan sudah dilakukan sedemikian rupa, bahkan mereka berharap itu sebagai momentum revolusi kedua ya menuju kepada mengembalikan kepada Syahiran. Tapi itu tidak terjadi ya. Jadi ya mereka punya caranya mungkin ya, internet di shutdown, kemudian jam segala macam, ya nggak ada komunikasi, bahkan kan Starlink didatangkan gitu ya. Kan nggak mungkin rakyat sendiri membeli Starlink gitu ya, tiba ada di beberapa daerah itu ada Starlink, berarti kan ada pihak yang memasukkan ya peralatan-peralatan itu, dan itu nampaknya juga bisa diantisipasi ya. Oleh pemerintah, dan bisa saja kemudian ya menjadi alasan Trump berikutnya, wah kalau begitu dari dalam kurang kuat harus akan dihancurkan. Ya. Profesor Yon Mahmudi, terima kasih sudah Sama-sama. hadir dan berbincang, sangat bermanfaat untuk publik, dan kita akan ketemu lagi dalam kesempatan ke depan di Open Minded. Yang pasti perang ini bukan sekedar konflik senjata, tapi ini juga ada benturan ideologi, ada soal ekonomi, dan yang paling penting bagaimana memahami Iran bahwa tidak semudah membunuh pemimpinnya, kemudian negaranya akan bisa diambil alih. Karena negara ini dibentuk oleh semangat revolusi yang begitu panjang dari tahun 79. Di sana ada aspek agama, meneruskan kenabian dan seterusnya, dan juga ideologi yang sangat kuat di Iran. Oleh karena itu kita akan lihat perkembangan berikutnya. Yang paling utama adalah mengantisipasi kalau dampaknya bisa sampai ke Indonesia terutama. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih.